bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Kristus untuk semuanya saudara. Untuk itu mari kita berdoa menyambut renungan di pagi hari ini. Ya Tuhan, ucapan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Sepanjang malam kami nikmati tidur dengan baik, dan di pagi yang indah ini kami mau menerima renungan pagi lewat suara gembala. Itu sebabnya berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu dua sisi kehidupan Kristen. Filipi 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kekristenan memiliki dua sisi, seperti mata uang koin. Sisi pertama adalah berkat, yaitu kemenangan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera. Sementara sisi yang kedua adalah penderitaan, bayar harga, ketaatan, pergumulan yang merupakan suatu proses yang benar tidak mengenakkan menurut kita. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan terang dan gelap. Bangsa Israel di dalam perjanjian lama dihadapkan pada dua hal yang penting dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah, berkat dan kutuk, yaitu ketaatan yang berbuahkan berkat atau ketidaktaatan yang mendatangkan kutuk. Agar hidup kekristenan kita seimbang, sangatlah perlu bagi kita memahami bahwa perjalanan iman kita kepada Kristus tidak selamanya mulus tanpa hambatan. Banyak orang terjebak khotbah hamba Tuhan yang hanya membicarakan kekristenan dari sisi berkatnya saja, yaitu kehidupan yang kelimpahan atau kekayaan. Sementara sisi penderitaan dan konsekuensinya tidak pernah disinggung sama sekali. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus rela menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan berolehnya. Matius 16 ayat 24 dan 25. Dalam hal ini, Yesus mengingatkan bahwa untuk mengikut Dia, pertama-tama kita harus menghitung biayanya, yaitu harga yang harus dibayar. Dan Dia menyatakan harganya adalah hidup kita sendiri. Nah saudara, apa akibat dari banyak khotbah yang hanya menyinggung satu sisi saja, yaitu sisi berkatnya? Maka kehidupan jemaat ketika menghadapi penderitaan, mereka komplain kepada Tuhan, tidak menerima keadaan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena merasa, kenapa jadi orang Kristen kok malah menderita? Akhirnya mereka kecewa dan tidak lagi menjadi anak Tuhan. Nah saudara, hal ini sudah tidak merupakan rahasia lagi. Oh, banyak yang seperti itu. Tetapi lewat renungan di pagi ini, firman Tuhan mengajak kepada saudara, sadarlah
bahwa ada dua sisi kehidupan Kristen. Lain kali saudara mengalami suatu kemenangan, berkat berkelimpahan, sehat walafiat, sukacita, kemuliaan. Tetapi lain kali kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah yang berat, dengan pikulan yang berat. Dan itu semuanya harus rela kita pikul dan hadapi dengan tujuan supaya kehidupan Kristen kita ini seimbang. Nah, itu sebabnya kita harus merenungkan benar-benar apa yang Tuhan firmankan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia atau anugerah yang tidak dapat dibeli atau diusahakan untuk mendapatkannya. Namun, kita tidak dapat menyimpannya apabila kita tidak memberikan seluruh hidup kita sebagai gantinya. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di dalam ketaatannya, di dalam ketaatan kita. Bacalah Filipi 2:12, bahkan dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Nah, saudara, sekalipun saat ini kita harus melewati penderitaan atau api pencobaan, percayalah bahwa Dia senantiasa menyertai kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya tutup dengan kalimat ini, Tuhan Yesus sendiri harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Lewat renungan pagi ini Kau menyadarkan bahwa ada dua sisi kehidupan Kristen. Penderitaan dan berkat. Keselamatan tetapi juga pergumulan pribadi di mana kami harus memikul salib dan menyangkal diri. Kami benar-benar disadarkan oleh firman-Mu. Ketika kami berlimpah-limpah dengan berkat, kemenangan dan sebagainya, kami bersyukur kepada Tuhan, menyembah kepada Engkau. Tetapi tatkala kami di dalam penderitaan dan aniaya sekalipun, kami harus tetap setia kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kami sedang menghadapi sisi yang lain, yang Engkau izinkan terjadi, supaya kehidupan kekristenan ada keseimbangan. Dan kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya kami lolos dan menang karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ikut berperang ganti kami. Kami serahkan sepanjang hidup kami di dalam tangan-Mu. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penyertaan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin, jaga, lindungi dan pelihara kami. Semua keluarga kami juga Tuhan pimpin dan pelihara mereka semuanya. Kalau ada yang masih sakit, Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka semuanya. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada hari esok. Shalom.